Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya membuat new symbol baru pada SolidWorks Electrical. Oke, untuk pembuatan new symbol pada SolidWorks Electrical, nanti kita akan membahas 3 cara, yaitu cara pertama dengan cara mengimport file DWG, kemudian untuk cara kedua untuk dengan cara menduplikat simbol, dan kemudian cara yang ketiga yaitu dengan manual new symbol. Oke, ini kita ke cara yang pertama. Oke, caranya yang pertama adalah kita bisa lakukan dengan cara import DWG file. Oke, nah jadi untuk import DWG file di sini kita bisa akses dengan cara kita bisa klik dari bagian library yang ada di bagian command manager, kemudian kita pilih symbols manager. Oke, nah untuk di bagian symbols manager kita bisa pilih import DWG file. Jadi nanti di sini untuk sebelumnya misalnya kita sudah punya satu library tapi dalam bentuk file DWG. Nah, itu kita bisa import ke dalam database SolidWorks Electrical yang ada di sini. Jadi tidak usah khawatir, takutnya mungkin nanti akan mengulang lagi atau harus mengulang lagi dari awal untuk file-file DWG yang sebelumnya sudah ada. Nah, untuk file-file DWG tersebut kita bisa import dan nanti kita bisa masukkan menjadi database SolidWorks Electrical. Oke, nah di sini kita bisa pilih import DWG file. Di sini kita bisa pilih add files. Oke, kemudian di sini kita bisa pilih untuk file DWG-nya. Oke, ini untuk file DWG-nya, kita bisa pilih open. Kemudian dari sini kita bisa pilih next. Oke, nah nanti di sini ada satu simbol origin. Jadi simbol origin di sini ini ada satu report yang mana reportnya di sini adalah ada satu new symbol yang akan kita import ke dalam SolidWorks Electrical database kita. Nah, biasanya kalau misalnya semisalnya untuk simbol yang tadi udah kita masukin atau sudah kita pernah import ke dalam database dari SolidWorks Electrical, nanti biasanya di bagian symbols to update-nya yang akan muncul untuk number-nya. Jadi biasanya tergantung dari ada berapa simbol. Karena di sini kita cuma masukin satu simbol ya, jadi di sini reportnya hanya satu new symbol. Oke, di sini kita bisa klik next. Oke, nah kemudian di sini ada bagian action. Action di sini maksudnya adalah dia akan meng-add. Oke, dia akan meng-add seperti ini. Kemudian di sini ada namanya. Namanya di sini dia menyesuaikan dengan nama dari filenya. Dan kemudian di sini ada description. Untuk description-nya sendiri, semisalnya kita mau buat untuk namanya di sini anggaplah kita buat motor Trevi seperti ini. Kemudian kita klik OK. Oke, nah sebelumnya kita klik OK, di sini ada kelas. Jadi kelas ini adalah grup dari simbol yang kita akan import. Jadi kelasnya di sini karena ini masuknya motor, berarti kita ganti dari unclass element. Jadi di sini nanti kalau misalnya kelasnya belum dipilih, dia biasanya akan masuknya di bagian unclass element di sini. Nah, ini kita bisa klik di sebelah dari unclass, ini ada tanda titik-titik. Oke. Kemudian di sini kita bisa pilih untuk kelasnya yaitu motor. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah kita pilih select. Oke. Nah, di sini biasanya ada library. Oke, di sini biasanya ada library. Untuk library-nya di sini ini sebisa mungkin pilihnya yang no library. Jadi kalau untuk no library, semisalnya kita gunakan untuk template project-nya menggunakan standar IEC atau standar ANSI atau standar JIS ataupun standar yang lainnya, itu dia tetap akan terlihat. Jadi ini dia bakalan tetap bisa untuk diakses atau bisa untuk digunakan. Oke, kemudian di sini ini ada manufaktur part-nya. Oke, jadi untuk manufaktur part-nya di sini kita nggak usah ganti atau kita nggak usah isi untuk manufaktur part-nya karena nantinya kita mau coba untuk simbol ini bisa diakses untuk part apa untuk manufaktur apa saja. Oke, di sini kita bisa klik OK. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa pilih next. Kemudian kita pilih next dan kemudian kita pilih finish. Oke, nah hasilnya kita bisa lihat di motor. Di sini ada motor 3P yang tadi sudah kita import.
Oke, nah setelah ini kita akan coba lakukan untuk pengeditan dari simbolnya. Oke, di sini motornya bisa kita langsung double klik. Oke, nah nanti di bagian SolidWorks-nya ini akan langsung meng-open untuk bagian motor trialnya yang ada di sini. Oke, nah di sini kita aktifkan terlebih dahulu untuk grid-nya. Oke, grid itu adalah titik-titik yang ada di sini. Oke, ini titik-titik ya. Oke, nah jadi biasanya untuk snap spacing-nya di sini, jadi untuk munculkan ukuran dari snap spacing, ini bisa kita klik kanan. Oke, nanti muncul seperti ini. Nah, biasanya untuk snap spacing di sini dia akan langsung mengarahkan ke 10. Oke, nah di sini kita bisa ganti untuk snap spacing-nya. Gunanya nanti untuk penggeseran seperti ini, untuk penggeseran kakinya di sini, atau untuk penggeseran bagian dari simbolnya nanti agar lebih gampang. Oke, nah di sini kita bisa ganti misalnya ke 2,5. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian kakinya yang ada di sini, ini saya akan coba buat ke bagian tengah. Fungsinya adalah nantinya agar ukuran dari wire-nya atau ukuran dari space dari wire-nya agar biar pas. Jadi biar nanti ketika membuat 3 wire itu langsung sesuai space-nya antara satu wire dengan wire yang lainnya. Oke, di sini kita bisa blok terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Oke, nah biasanya kalau di sini kita lihat, ini ada tanda titik. Titik di sini maksudnya adalah insertion point. Jadi insertion point di sini maksudnya, oke, ini kita coba buka satu project. Insertion point di sini maksudnya adalah ketika kita insert satu simbol. Oke, misalnya simbol di sini. Oke. Nah, insertion point itu adalah kalau misalnya dilihat ada tanda plus atau tanda kursornya di sini, ini nanti tanda kursor ini merupakan insertion point. Jadi biasanya kita posisikannya itu berdasarkan dari insertion point-nya di sini, atau acuannya biasanya dari insertion point-nya. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke motor tadi, motor trial. Oke. Nah, di sini kita bisa coba untuk ganti terlebih dahulu di sini. Oke, ini kita coba blok. Ya, seperti ini. Kemudian sebelum kita pilih move yang ada di modify, ini terlebih dahulu untuk snap-nya kita nonaktifkan. Seperti ini, kemudian kita pilih move. Oke, ini kita pilih bagian ujungnya atau bagian ujung dari garisnya di sini. Seperti ini. Biasanya kalau misalnya tidak ada spacing, dia modelnya akan seperti ini. Jadi ini bebas. Oke, kemudian snap-nya kita aktifkan lagi. Oke, sini kita arahkan ke bagian titik yang ada di sini. Oke, kemudian untuk di bagian T1 yang ada di sini, ini kita bisa blok lagi. Kemudian kita bisa, ini bisa kebalik ya, bisa dibalik, bisa pilih move dulu, kemudian di snap-nya dinonaktifin, baru diklik untuk line-nya seperti ini, atau bisa juga seperti cara yang sebelumnya. Oke, sebentar, ini saya ulangi lagi. Oke, nah ini kita bisa blok. Oke, bloknya seperti ini, kemudian kita pilih move, snap-nya kita nonaktifkan, kita klik line-nya, kemudian baru kita pilih lagi snap-nya, dan kita baru arahkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, baru kemudian untuk ukuran dari untuk bagian dari motornya, di sini kita bisa move. Kemudian kita bisa pilih snap lagi. Ini kita arahkan lagi dan kita bisa pilih snap lagi. Sebentar, snap lagi. Jadi kurang lebih seperti ini. Oke. Baru kemudian ini kita bisa oke, ini bisa kita besarkan sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, ini juga bisa kita tambahkan sedikit. Oke, ini kita bisa trim dengan menggunakan trim di sini. Ini kita klik untuk di bagian lingkarannya.
kemudian kita klik OK dan kita pilih untuk bagian lainnya yang ada di sini. Sampai dinonaktifkan. Oke, ini juga sama untuk trimnya. Ini kita trim, kita pilih, kemudian kita klik OK dan di sini bisa kita trim. Nah, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Jadi sebisa mungkin untuk posisi dari locationnya di sini, untuk kakinya di sini, kita buat dia nanti sesuai dengan standar yang ada. Kalau misalnya, kita biasanya pakai untuk jarak antara wire itu 5 mili. Nah, berarti kita pilihnya atau kita buat untuk snapnya di sini kita gunakan boleh 2,5 atau boleh 5. Kalau 2,5 biasanya nanti dari sini geser ke bawah atau ke samping itu akan sekali geser itu 2,5. Nah, misalnya di sini kita sudah selesai untuk pembuatan atau pengeditan dari bagian sketch-nya. Ini kita bisa blok untuk T1, T2, dan T3-nya, karena nanti kita akan coba memasukkan atribut. Oke, nah di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih, di bagian edit symbol, kita bisa pilih add circuit. Kemudian di sini untuk numbernya kita pilih sesuai dengan jumlah dari sirkuitnya. Jumlah dari sirkuitnya di sini. Karena di sini ada 3 sirkuit, berarti kita masukkan ada 3. Kemudian untuk sirkuit type-nya kita pilih motor sesuai dengan jenis simbolnya. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, di sini untuk cara masukkan sirkuit ke dalam motornya, untuk sirkuitnya di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih new dan kita pilih under define. Seperti ini kita arahkan. Oke. Seperti ini. Nah, hasilnya nanti dia akan muncul. Ini untuk p_text_0 ini adalah atributnya nanti. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Ini untuk tag 2 dan yang ini untuk tag 3. Tag 2. Tag 1, tag 0, tag 1 dan tag 2. Oke, kemudian jika sudah, ini posisi M-nya kita mau coba buat di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita bisa pilih close di bagian motor trialnya atau di judul dari filenya atau nama dari filenya. Kita bisa klik close, kemudian kita pilih yes. Oke, nah kemudian ini di bagian projectnya, di bagian project drawingnya di sini, kita coba masukkan untuk simbol yang tadi sudah kita masukkan. Kita pilih insert simbol, kemudian kita pilih other simbol. Oke, di sini kita pilih motor yang tadi, kita pilih motor kayak motor EP di sini. Ini kita pilih select. Oke, seperti ini. Misalnya saya letakkan di sini di tengah. Seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa pilih manufakturnya. Oke, untuk manufakturnya kita coba random aja untuk manufakturnya di sini. Sirkuitnya kita pilih 3. Misalnya seperti ini. Ini kita bisa yang ini ABC. Ini kita bisa plus. Kemudian kita pilih select dan kita klik OK. Nah, hasilnya nanti akan muncul seperti ini untuk atributnya. Atributnya jadi tergantung dari manufakturnya. A, B, C. Seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita coba masukkan untuk wire-nya di sini, ini untuk draw multiple wire-nya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk jaraknya di sini kita gunakan standarnya biasanya berapa. Kalau misalnya standarnya di sini biasa dibuatnya 2,5, berarti untuk snap spacing-nya kita buat 2,5. Tapi kalau misalnya untuk jarak wire di sini biasanya dipakai 5, kita buat untuk bagian di sini untuk jarak dari antar sirkuit dengan sirkuitnya kita buat 5. Oke, seperti ini. Ini kita coba masukkan fase 1, fase 2 dan fase 3. Oh, berarti ini 10 ya. Oke, ini dia space-nya 10. Sorry, ini space-nya 10. Kita pilih draw multiple wire, di sini kita pilih 10. Oke, ini kita buat kurang lebih hasilnya seperti ini.
Ini nanti dia langsung memotong untuk bagian wire-nya. Nah, di sini kita coba untuk melakukan pengeditan. Jadi tadi untuk jaraknya di sini kan kita sudah buat jaraknya 5. Ini jaraknya 5. Dan di sini kita coba buat untuk simbol, kita coba untuk edit untuk simbol yang tadi. Nah, di sini kita akan coba untuk buatnya skalanya di sini kita ganti menjadi 0,5, berarti kita buat dengan skala yang lebih kecil. Oke, ini kita coba sambungkan terlebih dahulu. Ini kita blok, kemudian kita move. Oke, sini. Oke, seperti ini. Oke, ini coba kita move. Ini kita bisa blok. Oke, yang di blok hanya yang bagian simbolnya saja. Kemudian kita pilih scale. Kemudian kita pilih titik yang ada di insertion point yang ada di ujung di sini. Kita klik sekali, kemudian di sini untuk ukurannya kita buat 0,5. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk bagian sirkuitnya di sini kita bisa blok, kemudian kita bisa move, kita pindahkan ke bagian bawah. Ini juga kita bisa blok, kemudian kita bisa move, kita pindahkan ke bagian bawah yang ada di sini. Oke, nah kemudian dari sini, ini karena kita sudah melakukan pengeditan, seperti ini, kita bisa close, kemudian kita bisa pilih yes. Oke, nah di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih simbol, dan kita bisa pilih update. Nah, hasilnya dia akan mengupdate sesuai dengan ukurannya yang tadi. Jadi di sini untuk bagian wire-nya bisa kita pindahkan. Oke, ini kita pilih modify, ini kita pilih move. Oke, ini kita move, dan yang ini juga kita move. Oke, jadi hasilnya seperti ini.